Halo guys, selamat datang lagi di channel Makmur Motor. Maaf lama nggak upload konten ya, karena saya belum menemukan konten yang menarik. Cuman hari ini saya decide untuk bikin konten ini untuk kalian. Kenapa? Karena berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang datang ke kita selama ini, itu masih banyak yang sepertinya kurang paham tentang teknologi yang ada di mobil mereka sendiri gitu. Nah, karena mobil mereka itu kebanyakan sudah LED proyektor dari pabriknya, yaitu bawaannya memang udah kayak begitu. Nah, jadi mereka pasti nanyainnya, ini lampu saya kurang terang. Yang paling sering tuh pasti Ribbon V, Venturer, sama VRZ gitu. Nah, itu mereka ngomongin itu lampu mereka kurang terang dan mereka mau ganti bolam. Ya berarti kan udah salah tuh. Sebenarnya mobil mereka tuh nggak bisa digantiin bolamnya aja. Oke, dan saya mau jelasin itu kenapa demikian. Oke. Jadi saya akan jelasin secara brief ya. Kalau dulu kan ada namanya halogen, ya lampu pijar yang warna kuning, itu paling basic, paling standar. Terus belakangan ganti lagi ke HID. Ya itu HID yang mesti pakai balas bla bla bla, yaitu ya terus nanti upgrade lagi ke LED yang sekarang kita tahu. Sekarang udah banyak sekali mobil yang pakai LED, even sampai LCGC semuanya kebanyakan sudah LED. Karena itu mungkin tuntutan dari zaman ya, biar laku mobilnya. Oke. Nah, jadi kenapa yang mobil dulu itu bisa digantiin bolam, sedangkan mobil sekarang tuh nggak bisa gitu. Nah, karena kalau dulu kan bisa digantiin bolam tuh ya, jadi kalau ada batok kan bolamnya cabut, pasang lagi yang baru, mau LED, HID, bebas. Contoh paling umum, Fortuner VNT misalnya, kita mau misal ngerasa lampu gue kurang terang nih, ya udah pasti solusinya kalau ke toko lampu pasti ditawarinnya kalau nggak halogen yang watt lebih tinggi atau HID atau pasti LED banyakan. Kalau ke tempat kita juga pasti kita tawarinnya pasti LED yang plug and play karena memang mobilnya masih support seperti itu dan karena basicnya masih halogen gitu. Pokoknya kalau yang basicnya masih halogen, kamu mau gantiin bolam ke HID aftermarket atau LED aftermarket itu pasti bisa. Kalau mobil kamu basicnya xenon, itu pasti baliknya lagi ke bolam xenon lagi. Misalnya mobil kamu misalnya Harrier Gen 2 atau Lexus RX 270 atau RX 350 misalnya. Nah, itu kan basicnya HID tuh. Nah, itu pasti gantinya ke bolam HID lagi. Tetap plug and play, cuman nggak bisa pakai ke LED yang plug and play ya. Cuman baliknya ke xenon. Cuman intinya tetap sama, ganti bolam. Nah, sekarang let's say kamu ganti mobil ke misalnya ke VRZ deh. Ya, Fortuner VRZ or GR. Oke. Itu kan udah full LED tuh lampunya. Kalau kata Toyota kan lampunya B-beam LED. Ya. Sebenarnya B-beam itu identik dengan B-LED sebenarnya. BI, by itu maksudnya dual mode gitu loh, bisa low sama high. Cuman si Toyota ngomongnya itu by beam, B-beam ya sama aja, intinya B-LED. Nah, sebenarnya kalau B-LED itu juga ngomongnya sebenarnya by LED. Cuma kalau orang Indonesia ngomongnya B-LED. Oke, sampai sini paham ya. Jadi intinya kalau depannya ada kata B itu maksudnya bisa low dan high. Jadi dia ada dua fungsi gitu loh. Oke. Nah, sekarang kenapa mobil-mobil zaman sekarang banyakan dapatnya itu proyektor LED? Pasti yang namanya tuntutan zaman biar mobilnya cepetan laku. Karena kalau lampu kuning kan kayaknya kurang menarik ya, kesannya jadul. Jadi makanya mereka bikinnya LED. Oke, jadi ada dari mobil baru itu kadang dapatnya LED multi reflektor. Contoh paling banyak itu di Honda City Hatchback, CR-V Turbo, itu semuanya tuh LED multi reflektor. Dan masih ada beberapa mobil yang dapatnya LED proyektor. Contoh seperti misalnya kamu ada Venturer, terus Pajero baru, VRZ tadi, terus ada Harrier baru, Mazda 2, itu semuanya sudah proyektor LED. Kalau proyektor tuh memang cahaya lebih rapi, itu aja. Kalau reflektor itu cahaya lebih kurang rapi, itu aja. Oke, sampai situ paham? Oke. Nah, sekarang kenapa yang mobil dengan proyektor LED itu bolamnya nggak bisa digantikan? Oke, ini kita minggirin dulu. Ini sekarang kita pakai contoh si ini. Nah, ini adalah LED proyektor bawaan mobil Fortuner. Kalau mobil kamu Fortuner VRZ atau GR, nah pasti dapatnya proyektor LED seperti ini. Cuma bedanya nggak dalam bentuk proyektor only, tapi di dalam batoknya itu kamu ada proyektor seperti ini. Dan kalau kamu lihat di bagian belakang di tempat kita biasa ganti bolam, ini cuma ada heatsink guys.
nggak ada bolam sama sekali, jadi nggak bisa digantikan bolamnya. Oke, jadi karena ini teknologinya tuh ada LED chip yang ditaruh di dalam situ ya, jadi begitu listrik masuk ke dalam dia langsung nyala, terus langsung lampu disorotin keluar lah gitu loh. Nah itu baru namanya teknologi LED projector. Sekarang kebanyakan ya, kalau mobil kamu LED multi reflektor atau LED projector dari pabrik, udah nggak usah ngomongin soal ganti bolam lagi karena itu sudah mustahil, karena mobil kamu sudah tidak support teknologi yang gonta-ganti bolam. Oke, nah karena misalnya pabrikan mobil itu mereka mau bikin mobil baru, mereka tuh pasti outsource kayak beginian tuh ke perusahaan lain. Dan kenapa dibuat tidak bisa digantikan bolamnya? Ya, itu karena mereka mau meminimalisir yang namanya ada ikut campur middleman atau bengkel di luar dealer gitu. Ya temanya sih tetap mau profit ya, gitu loh. Temanya sih tetap seperti itu. Karena misalnya VRZ kamu lampunya mati, terus kamu ke Toyota, kamu ngomong nih sama si SA-nya, Pak tolong dicek dong lampu saya mati, tolong dicek ya. Nah itu SA-nya udah ngecek, balik-balik dia pasti bawa part number buat batok baru, batok lampu baru headlamp SC kiri apa kanan. Dan kamu pasti kaget, lah gua suruh lu cek lampu, kok lu suruh gua beli batok? Tapi saya kasih tau kamu, itu SA-nya nggak salah gitu loh. Memang sekarang dari pabrik SOP-nya memang semuanya seperti itu. Lampu mati beli batok baru, memang sudah mau tidak mau, dan itu realitanya. Oke, nah oke lah, fine lah sampai situ. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya LED proyektor kamu tuh sebenarnya nggak terang? Karena dari sekian banyak yang nanya ke kita, itu pasti nomor satu tuh pasti yang nanya ke kita itu Ribbon V 2016 ke atas, tipe Q dan tipe Venturer, dan si VRZ dan GR juga gitu loh. Dan even Pajero sama Mazda aja banyak juga yang nanya gitu, karena bagi mereka tuh kurang terang gitu lampunya. Kenapa bisa nggak terang? Jadi gini saya jelasin. Nomor satu, alasan lampu kamu bisa ngerasa kurang terang ya cuma satu sebenarnya, ya cut cost. Karena dengan LED, dengan proyektor LED yang sudah dipatenkan di dalam seperti ini, ya mau nggak mau ya dia mesti cut cost di tempat yang kalian nggak bisa ngecek dong, baru dia bisa profit dong gitu loh. Soalnya kayak contoh kayak Ribbon nih, ini headlamp ini proyektornya Ribbon ya. Kalau sekilas kan mau sama, tapi yang beda kan di dalam. Chipnya tuh grade seperti apa kan kita nggak tahu, tapi yang tahu tuh pas kita nyorotin keluar kok lemah banget ini lampu gitu. Ya begitulah gitu loh. Jadi mereka tuh bikin sesuatu memang udah nggak mau buat konsumennya tuh buat bongkar dan ganti-ganti sendiri bolamnya. Jadi dibuatlah semuanya yang paten seperti ini gitu loh. Sih, ini nggak ada bolam lagi, ini cuma heatsink doang nih punya Venturer di belakang. Tuh nggak ada bolam. Oke, karena memang dunia tuh sekarang sudah bekerjanya seperti ini ya. Jadi inilah alasan kenapa banyak keluar proyektor LED aftermarket. Nggak harus dari Philips, banyak juga brand Cina-Cina tuh udah keluarin duluan tuh, karena memang mereka udah nyadar memang ada masalah ini gitu loh. Jadi konsepnya dari Billet adalah untuk menggantikan proyektor LED bawaan kamu. Jadi langsung di swap gitu loh. Jadi ini dicopot, ini dipasang. Contohnya seperti itu. Dan ini akan menghasilkan cahaya yang jauh lebih terang. Kenapa bisa lebih terang? Ya karena budget R&D-nya semuanya masuk untuk bikin produk ini gitu loh. Jadi kan kalau misalnya si Philips dia pas lagi bikin model, dia lagi bikin produk ini, dia maunya barang ini paling terang dong. Jadi dia maunya barang ini laku. Jadi semua R&D-nya masuklah ke dalam sini, chipnya dikasih yang paling bagus, cut-off-nya kasih paling tajam. Kalau yang produsennya bikin si VRZ ini pasti mikir dong, gue masih ditekan nih cost-nya nih masih Toyota. Gue gimana nih caranya nih gitu loh, biar lampunya kelihatannya keren, tapi gue juga tetap mesti kasih dia profit juga. Ya pasti kan intinya kayak begitu ya gitu loh. Kalau enggak, masa iya sih pabrik Toyota sama Philips bisa terangan Philips gitu loh. Ya kan? Ya karena itulah dia punya alasannya ya, cut cost gitu loh. Itu udah biasa lah itu. Nah, sekarang kalau kalian punya mobil contoh, nah ini proyektornya si Pajero ya, kalian punya Pajero nih, Venturer, sama ini punyanya CX-5, punyanya Mazda 2 nih, Mazda 2 yang Skyactiv ya. Kalau kalian lihat seperti yang tadi saya jelasin, ini kan udah nggak bisa diganti. Jadi mau nggak mau, kalau kalian misalnya lampunya mati kena air
atau kalian memang cuman mau lebih terang aja, ya mau nggak mau kalian harus custom, harus rela itu headlampnya kita bongkar. Contoh ini ya, yang punya Mas Datu, bongkar, ini mesti kita custom semuanya, gimana caranya supaya ini tuh bisa dipasang masuk ke dalam gitu loh. Ya itulah baru namanya custom biled projector, dan ini tidak plug and play sama sekali. Nah kalau bahas plug and play ya, coba kalau saya lihat promosi dari toko-toko lain menjanjikan memasangkan biled yang plug and play. Nah coba sekarang saya tanya lagi ke kalian nih ya, contoh kita compare sama punya Pajero deh ya. Ini bracket, ini lubang ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini misalnya anggap ya punya Philips ya, itu lubangnya tuh beda semuanya ya, kelihatan nggak? Nah itu gimana cara dimasangnya, gimana cara plug and play-nya? Kalau misalnya dia bilang plug and play tapi bentuknya sama persis seperti ini, oke lah, fine lah, mungkin dia punya pengganti part proyektornya ya. Seperti saya ini kan barang copotan nih, misalnya saya ada barang masih bagus, ada yang customer mau ganti, ya udah pasang, ini kan plug and play, oke fine, no problem. Tapi kalau dia mau jual produk aftermarket, gimana caranya janjiin ke customer ini plug and play? Ini plug and play dari mana? Pasti ujungnya kita mesti bikin yang namanya bracket lagi gitu, betul? Oke. Nah sekarang even dari mobil dari Mas Datu ya, hatchback sampai SUV sampai MPV, ini semua mobil tuh nggak murah harganya gitu loh. Even Ribbon aja udah setengah M ya, Venturer oke 500 juta, VRZ udah lebih-lebih lagi. Dan kalau lampu kalian merasa kurang terang, kalian mesti ngecek dulu harga headlampnya kalian kalau baru dari Toyotanya atau dari pabriknya itu harganya berapa, di compare dengan harga penggantian biled. Udah gitu aja. Sekarang saya akan compare output dari semua proyektor OEM mobil ini, dan akan saya compare ke Philips supaya kalian bisa lihat sendiri cahaya dari lampunya itu perbandingannya seberapa jauh, cut off-nya seberapa tajam, dan hotspotnya seberapa intens, karena itu yang kita butuh untuk tahu. Biar kalian bisa tahu nih, oh misalnya kalian punya Mas Datu nih, kalau kalian upgrade ke misalnya ke Philips ini, perbedaannya seberapa jauh dalam nilai lux gitu loh. Itu jaraknya kurang lebih mau 10 meter lebih, dan akan kita compare juga untuk low beam dan high beam. Oke, kecuali buat Ribbon ya nih, karena kalau ini ya, ini 2 biji ini, si Pajero Dakar sama Fortuner, ini memang konsepnya biled. Jadi satu proyektor ini dia ada solenoid, bisa low dan high. Kalau si Mas Datu ini, dia konsepnya agak beda. Jadi si proyektor ini hanya untuk low beam. High beamnya dari si LED multi reflektor. Jadi di sini tuh ada LED lagi tuh, kelihatan nggak tuh? Nah itu LED-nya tuh. Nah kalau si Ribbon ini bener-bener pure hanya untuk low beam saja. Oke. Karena kalau Ribbon itu semua high beamnya masih halogen, jadi yang kita mau tahu kan cuman si LED proyektornya aja. Oke, silakan menonton.
Oke, sudah dilihat ya perbedaannya yang sangat jauh. Tapi tetap kalau untuk kita compare standar ke standar, memang paling terang itu memang si VRZ sih. Kalau di compare sama yang lain ya, sama yang standar yang lain itu. Kalau tingkat paling bawah ya si Mazda 2 dan si Venturer, Pajero di tengah-tengah. Tapi kalau soal cut off ya kalian bisa lihat sendiri, Pajero sama si Rebound bagusan Rebound, cut off-nya dia lebih flat. Kalau ini dia lebih naik ke kanan gitu. Ya intinya gitu deh. Ya, makanya yang kita mau tahu kan terangnya ya, cut off mah semuanya aman lah, beda-beda dikit, yang penting ngasih lo gitu. Nah, tapi sekarang sebagai penutupan, kita kalau di compare tadi sama Philip, kalian kan lihat sendiri ya, jauhnya bener-bener jauh sekali gitu. Terangnya beneran beda jauh, cut off-nya juga beda jauh. Oke, jadi ini adalah solusi untuk bagi kalian pemilik mobil-mobil LED projector yang memang gak bisa digantiin apa-apa dan harus ganti komplit. Ya ini solusinya. Oke, kalau dari Philip dia memberikan cahaya tuh memang super duper padat ya cahayanya, dengan cut off-nya tuh bener-bener tajam banget. Yaitu bisa jadi solusi buat kalian gitu. Nah sekali lagi kalian coba di compare harga menggantikan 2 biji batok lampu dengan harga ganti bilet. Nggak usah harus Philip, coba kalian compare gitu loh. Tapi kalian mesti tahu satu, kalau seperti tadi yang saya jelasin, masang ginian kan mesti bongkar semua ya. Either itu toko lampunya, either mau pakai lem atau mau pakai bracket, tetap intinya tuh ribet gitu loh. Bukan kayak dulu mau bola mati tinggal ganti aja, buka kap mesin beres gitu. Kalau ini mobil mesti lemnya dibongkar lagi semuanya, itu ribet. Jadi kalau kalian lagi searching, lagi research mau cari proyektor yang spek seperti apa, harga seperti apa, jangan lupa masukkan juga faktor kalau terjadi apa-apa mau gantinya itu ribet gitu loh. Jangan lupa juga dipikirin juga gitu loh, karena ini barang akan ditanam di dalam headlamp dan akan headlampnya di seal lagi. Kalian nggak mungkin bisa ganti sendiri kecuali kalian memang udah biasa DIY gitu. Intinya kalau ke bengkel pasti bongkar lagi. Oke, kalau saya pribadi, saya akan milih produk yang paling awet dengan garansi paling lama untuk meminimalisir yang namanya kerja 2 kali. Udah gitu aja. Simple right? Oke guys, thank you sudah menonton. See you.